Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham batubara. Langsung saja kita ke saham pertama, itu ada Indi yang ditutup di harga 1445, menguat 2,48%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Indi diakumulasi. Sebelum ke technical Indi, mau lihat dulu harga Newcastle Call. Itu di 126, berarti sudah di bawah 140 150. Itu bisa dikatakan murah ya. Jadi ya mungkin itu yang mendampak juga ke saham-saham batubara yang ya cukup dalam, terkoreksi beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya. Dan langsung saja ke technical Indi. Indi juga baru technical rebound. Apakah aman? Belum pasti. Kalau dilihat dari MACD-nya sudah golden cross, itu sudah memberikan sinyal bagus. Bar chart di atas sol juga terbentuk. Cuman sayangnya Indi itu membentuk pola three word soldier. Biasanya yang seperti ini nih, tiba-tiba ada candle merah, takutnya ya. Tapi gimana untuk mengkonfirmasinya? Untuk mengkonfirmasinya itu yang penting gak jebol 1300 berapa nih? 1350, 1400. Jebol itu dead cat bond, peluang turun lebih dalam. Ya, ingat 1350 toleransinya jangan sampai jebol. Jebol itu potensi dead cat bond dan turun lebih dalam. Kalau mau aman ini harusnya ini nih naikin aja langsung ya. Kita pakai neckline 1500-nya aja. Nah, 1500 ditembus, siap-siap bangkit. Bisa jadi uptrend lagi di Januari. Ya, itu aja dulu untuk Indi. Lanjut, Adro yang ditutup di harga 2540, menguat 1,19%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya Adro ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Adro mau bagi dividen dan sudah bagi dividen ya. Kenapa ini? Kumdate-nya 27 Desember hari Jumat kemarin. Dividennya tuh 0,01 US dollar. Kalau diasumsikan di 15.500 per $1 itu berarti dividennya itu 155 dengan harga 2.500, berarti lumayan tinggi ya. Berapa tuh? 6% ya? Ya sekitar 5-6%. Oh, berarti ada dividen trap. Kita nggak bisa pakai area setwise. Padahal bagus setwise-nya, tapi karena ada dividen trap tanggal 30 nanti di hari Senin, dividen trap ya kita asumsikan tadi 15.000 aja, anggap ya 150 dividennya. Berarti berapa tuh? 4%, 6% lah. Jadi ada potensi dividen trap. Ya jelas potensi dividen trap. Gak bisa dihindar. Kemana kira-kiranya? Kan 2360, 2400-an itulah dia turun ya. Rupiah di 15.000. Kalau rupiah di 16.000 berarti dividennya lebih besar tuh kan. 160. Ya hampir mirip lah di 5-6%, 7% gitulah. 6% ya, 6%. Nah itu, jadi nggak bisa kita pakai analisa teknikal, pasti potensi besar dividen trap. Karena di atas 3%, di 2% aja dividen trap, apalagi di atas 4%, 5% ya. Jadi seperti itu aja. Jadi Senin gap dividen ya 2350-an Adro. Jadi nggak bisa dianalisa, nanti kita analisa lagi setelah seminggu 2 minggu setelah itu ya. Jadi seperti itu aja. Pantas waktu itu dia bangkit lagi karena ya mungkin pengendali ataupun yang mempunyai info A1-nya sudah tahu akan bagi dividen lagi. Nah makanya ditarik naik. Jadi seperti itu aja untuk Andro. Lanjut, ada MR yang ditutup di harga 1135, terkoreksi 1,3%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya ADMR di distribusi. Sebenarnya seperti ini nih sudah bisa dibaca. 1100 itu support. Kalau jebol ya gagal. Udah gitu aja. Gak usah Bapak Ibu panjang lebar analisanya seperti apa. Intinya kalau dia jebol 1100 gagal. Neckline-nya berapa? 1200 tembus. Kita lihat minggu depan kalau tembus 1200 harusnya bangkit uptrend. Itu aja dulu untuk ADMR. Kalau saya saat ini lebih wait and see. Kecuali ada candle hijau Senin
dan lihat bid offernya, kalau bagus baru entry. Itu yang nggak masalah harga agak tinggi, yang penting kita ada konfirmasi untuk naik. Seperti halnya kemarin di grup scalping Borneo Trader itu beli MSKY profit ya, beli di 68 terus jualan di 72 tuh sekitar 4 poin. Beli Raja kemarin di 2720 ya, ini screenshotnya kalau nggak percaya ya. Beli Raja di 2720 dan ya sama sesuai target saya, target profit 3-5% untuk scalping. Tuh besar nggak? Besar ya. Ya cuma nunggu sejam 2 jam atau bahkan 1 hari dapat 3% scalping, itu ODT fast trade itu besar, bisa profit segitu. Ya memang ada saham yang bisa profit lebar kalau swing, tapi scalping ya lumayan lah. Ibarat kita dagang hari-hari ya dapat 3 saham, pilih entry mungkin dia di 5-10 juta, cari profit 3%. Ya bisa aja kan, dalam ya 3 saham profit 3% ya, kali anggap aja kali profit entry 5 juta, 50 potong fee ya 100.000, 3 kali entry masuk dan profit ya 300.000 sehari, siapa yang ngasih, ibarat seperti itu ya. Tapi namanya trading itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya setiap strategi. Kemarin scalping Borneo Trader tuh dapat 2 saham Raja, terus di MSKY satunya belum jalan ke pick tapi masih di harga beli. Nah, itu ya. Dan INPC kemarin juga beli di 254, pertama itu beli 254, bisa jualan di 280. Jadi seperti itu aja. Kalau Bapak Ibu tertarik belajar scalping, asal mau belajar, saya kasih info teknik caranya dan juga dibantu di grup untuk menghasilkan profit selama masih belajar. Kalau tertarik, link tree di deskripsi. Kalau cuman mau rekomendasi saham-saham pilihan untuk swing karena mungkin kerja kesibukan gak bisa mantau market, mau yang free dan gratis update, itu bisa join di Stockbit. Masukkan kode R41778 di eksternal community Stockbit bagi pengguna Stockbit yang sudah trading, punya RDN di sekuritas Stockbit. Kalau punya sekuritas lain pindah ke Stockbit, karena Stockbit seperti yang saya jelaskan ini juga bagus. Bapak Ibu bisa analisa dan langsung bisa trading di website, di desktop, bahkan di aplikasi OLT, App Store ataupun Play Store. Ya, bagi Bapak Ibu nggak mau pindah-pindah, tetap mau di pengguna sekuritas lamanya, Bapak Ibu bisa join di grup swing trader ya. Jadi seperti itu aja untuk ADMR saat ini. Kita lihat hari Senin aja dulu. Kalau hijau baru menarik, harusnya baru menarik ya kalau hijau. Kalau merah lagi ya menurut saya jangan dulu. Tapi kalau mau cicil yakin support 1100 nggak jebol ya beli. Untuk ADMR lanjut AAD yang ditutup dengan 8.175 menguat 5,82%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya AAD ada akumulasi. AAD sepertinya mulai reversal. Dia mantul dari 7.200, perkiraan saya 8.000 bisa bertahan, ternyata dijebol. Tapi seperti ini sudah sepertinya aman. Jadi Bapak Ibu bisa pakai supportnya berapa nih? Ya 7.600. 7.600 tuh jebol lagi, udahlah tinggalin aja, dead cat bond. Sinyal seperti ini nih harusnya bangkit. Tinggal lihat neckline 8.500 tembus uptrend lagi AAD. Mudah-mudahan ya ADI seperti ini. Nah, kita gambar aja dulu untuk ADI. Menarik, ADI diperhatikan juga minggu depan. Lanjut, PTBA yang ditutup harga 2.620 menguat 1,15%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya PTBA diakumulasi walaupun tipis. Secara teknikal PTBA harus bangkit. Risknya kecil, 2,5% jebol out. Itu aja, nggak usah panjang lebar analisanya. 2% koreksi buang. Nggak usah lihat support-support. Pokoknya koreksi 2% buang, disclaimer, analisa kembali. Ya menurut saya jebol 2.600, minggu depan jelek di bawah itu PTBA. Lanjut, ITMG yang ditutup di harga 25.850 menguat 2,17%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya ITMG di distribusi. Secara teknikal ITMG saat ini ya baru-baru mantul dari 25.000 ya, jebol juga. Perkiraan saya bisa ngebest di 26.000, ternyata di double bottom kah nanti? Yang pastinya ingat aja nih ya, ITMG kalau minggu depan koreksi sampai jebol 25.000 downtrend. Kalau ITMG saya wait and see dulu, belum aman karena naiknya hari Jumat juga dengan volume kecil.
masih ke bawah dead cross. Jadi ya menurut saya belum aman walaupun membentuk higher high. Yang penting kalau Bapak Ibu nekat dan yakin, wah ini sih rebound gak ada cerita. Misalnya seperti itu. Ya dengan reward seperti ini boleh gak sih buat trading plan? Boleh. Gak ada yang salah di market nih, coba aja. Kalaupun ada yang bilang itu salah, itu benar enggak, Bapak Ibu coba, harus Bapak Ibu alami. Baru Bapak Ibu nanti pengalaman sebagai pelajaran. Ya ibaratnya coba Bapak Ibu belajar nyetir mobil. Kalau nggak mencoba nggak mungkin bisa kan nyetir motor ataupun apapun usaha Bapak Ibu. Ya kalau nggak dicoba nggak tahu. Nah itu sebagai pengalaman. Dan bagusnya di saham ini Bapak Ibu tuh nggak perlu pakai modal besar untuk belajar membangun sistem trading atau ibaratnya tuh membangun sistem dagang usaha Bapak Ibu dalam trading saham. Cuman Bapak Ibu itu musuh terbesarnya tuh psikologis. Beda dengan usaha real. Usaha real juga psikologis sebenarnya mengganggu tapi nggak terlalu berpengaruh. Karena kita lihat nyata. Rugi, untungnya terlihat nyata. Ibaratnya terlihat bisa langsung direalisasikan kalau rugi. Kalau di market nih kan kita bisa rugi itu bisa kita tahan. Bisa jadi nanti untung. Nah itu yang sangat mengganggu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya sistem trading harusnya aman. Ya. Jadi seperti itu aja untuk ITMG. Pokoknya hati-hati kalau jebol 25.000 lagi minggu depan. Lanjut. UNTR yang ditutup di harga 25.400 menguat 0,79%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya UNTR. Di distribusi. UNTR waduh jelek juga 26.000 jebol. Jadi saat ini lebih ke wait and see. Jangan dipaksa lah. Ya, tahu aja sudah support kuat 26.000 jebol. Ya walaupun turunannya itu baru 2% lebih, tapi menurut saya skip aja dulu lah ya. Jangan dipaksa nangkap pisau jatuh. Berharap mantul. Ya memang bisa mantul, tapi kalau mantulnya sebentar dan kembali turun, itu kan. Jadi UNTR menurut saya saat ini belum dulu, wait and see gimana yang nyangkut. Ya sabar. Nggak bisa lagi, kalau saya bilang cut loss pasti mungkin ada yang mau ada yang enggak. Tapi mungkin yang mau cut loss tiba-tiba besok rebound, waduh nyesel. Tuh kan justru cut loss, tahu gitu nggak cut loss. Nah tahu gitu lagi kan. Kembali ke masing-masing. Kalau menurut saya ya biarin aja lah. Gimana kalau terus turun? Gara-gara dibilangin diamin aja ternyata sahamnya terus turun. Harusnya saya cut loss. Nah, jadi orang lagi yang disalahin kan. Harusnya saya cut loss. Tapi karena mendengar orang jadi enggak. Pokoknya Bapak Ibu tuh fokus saja ke diri sendiri. Ya, jangan terpengaruh. Kalau Bapak Ibu punya sistem trading itu enggak akan terpengaruh dengan cerita-cerita. Karena Bapak Ibu lihat real technical. Terpengaruh, FOMO atau lain itu ya dengar berita-berita luar, nggak punya sistem trading. Walaupun memang kita harus akui juga feeling itu bisa menghasilkan profit dengan modal feeling doang. Tapi kalau cuman modal feeling doang, belum ada pengalaman, belum bisa menguasai technical, punya sistem trading, feeling paling 20%-an, 10%-an aja. Lebihnya ya loss pasti. Ya, kalau sudah dikomunikasikan insting feeling sistem trading ya harusnya 60-70% tuh lebih besar win profitnya daripada lossnya. Nah itu ya. Jadi kalau menurut saya UNTR saat ini belum dulu. Support 25.000 itu kan juga support yang bisa jadi batasan untuk turunnya ya bisa. Kembali ke masing-masing. Kalau mau stop loss lagi kalau jebol 25.000. Itu aja untuk UNTR. Lanjut. Doit yang ditutup harga 560 menguat 5,66%. Asing net buy. Kalau dibakar semuanya Doit diakumulasi. Doit. Nah, Doit sudah mantul nih. Mudah-mudahan nih enggak jebol lagi 550. Pokoknya ingat aja kalau sampai jebol 550 lagi ya udahlah gagal. Ya. Atau ya kasih toleransi low-nya minggu ini aja lah 530 jebol itu ya udah down trend lagi untuk Doit. Jadi menarik ya Doit. Ya melihat respon market Senin aja.
Sebenarnya secara teknikal menarik karena dia membentuk pola Morningstar, tutupan di harga tertinggi, bandar detektor juga terlihat sedikit small distribusi, itu nggak masalah ya. Jadi kita lihat aja Senin. Untuk Doit time frame weekly-nya ada candle perlawanan doji walaupun belum kuat. Nah, kalau doji seperti ini sudah bisa mengkonfirmasi kalau dia jebol lagi 5.30-nya udah downtrend pas 80%. Ya, lihat aja nanti. Kita mudah-mudahan saya benar dan kalau saya salah ya udahlah. Memang seperti itu ya. Ya silakan aja bilang, "Wah, ternyata salah." Tulis aja di kolom komentar. Itu aja Doit. Lanjut. Harum yang ditutup di harga. Lanjut, Harum yang ditutup di harga 1025 terkoreksi 0,48%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Harum di distribusi. Harum masih skeptis. Nah, Harum nih tinggal Senin hijau baru beli. Naik 1% baru beli. Ya siap cut lossnya tetap di bawah 1000. Kalau mau beli duluan rugi dong. Kalau naik 1% berarti di 1035, 1040 saya baru beli. Kalau turun ke 1000 kan jauh, stop loss saya mungkin 5%. Ya itu bagian dari resiko. Kalau mau beli konfirmasi saat dia hijau dulu baru beli, atau nangkap nyicil sampai 1000 boleh juga atur. Yang pastinya jebol 1000 tutup di bawah 1000 indikasi makin turun untuk Harum. Itu aja. Lanjut BSSR yang ditutup Tega 4280 menguat 0,23%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BSSR di distribusi. Waduh, likuiditas tipis ya. Waduh, transaksinya cuman 983 juta turnovernya. Belum menarik nih. Likuiditas tipis. Tapi kalau Bapak Ibu mau cicil-cicil ya, yang penting gak jebol 4.200. Itu aja. Kalau dia minggu depan jebol 4.200 gagal. Secara teknikal melihat candle itu bagus. Harusnya bagus. Ya, ada peluang ke 4.400, 4.500. Kita lihat minggu depan. Pokoknya kalau dia balik kalah jebol 4.200 gagal downtrend. Lanjut. ABMM yang ditutup dengan 3.470 menguat 0,87%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya ABMM di distribusi. ABMM juga likuiditasnya tipis, transaksi cuma 1,8 miliar. Oh, lagi sideways ya, lagi nunggu momentum. Yang penting jebol 3.400. Tutup di bawah 3.400 gagal juga ABMM minggu depan. Lanjut turun ke bawah. Lanjut. Bian yang ditutup dengan 20.200 terkoreksi 0,73%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Bian ada akumulasi tapi transaksinya kecil 1,6 miliar. Aduh, jelek ya. Oh, dia lagi ngebase di atas ya. Ya yang pastinya udah selamat. Dia udah di 20.000 sudah tercapai setelah dia break 18. Ini ngebase-nya sebenarnya bagus. Cuman ya yang penting ya gak jebol 19.800. Itu aja kalau yang punya Bian di harga atas ini. Kalau jebol itu ya potensi bisa turun lagi lebih dalam. Kalau mau bagus minggu depan tuh harusnya langsung rebound minimal di atas tutup 21.000. Kita lihat minggu depan. Bian. Lanjut. Toba yang ditutup Tega 400 menguat 3,09%. Asing net buy. Kalau dilihat bukan semuanya Toba diakumulasi. Toba waduh. Turun ya. Saat ini sebenarnya yang seperti ini sudah bisa dianalisa. Jebol 380 buang. Ya. Ingat jebol 380 menurut saya gagal. Ya, dalam nggak katosnya dalam 5%, 6%, 6 sampai 7%. Tapi kalau jalan Bapak Ibu minimal dapat 10%, 440 di Januari. Sampai 480 tuh ada peluang. Yang penting bangkit dulu. Kalau bisa tembus 440 1-2 minggu ke depan sangat mungkin Toba di Januari itu sampai 480. Yang penting 1-2 minggu ke depan tembus dulu 440-nya. Toba. Sam terakhir KKGI yang ditutup dengan 530 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Transaksi 1,6 miliar aja ya. Sepi juga nih. KKGI ada distribusi. KKGI baru mantul dari 500 tapi selama nggak mampu tutup di atas 550 belum menarik menurut saya. Saat ini lebih wait and see karena jauh dari support. Tergantung Bapak Ibu kalau nekat beli silahkan.
nggak menarik menurut saya ya untuk KKGI saat ini. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.